Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai resum buku kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja bab yang pertama, yaitu tinjauan tentang kebijakan pendidikan. Poin A, pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Carl Vigot, kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Poin 2, tahapan kebijakan. Terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama tahap formulasi, kedua implementasi kebijakan, ketiga evaluasi kebijakan. Selanjutnya, dasar pemikiran kebijakan pendidikan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22/1999 yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50, 51 dan 52 secara khusus diatur tentang pengelolaan pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Dinyatakan bahwa sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 14 tentang pengelolaan pendidikan memberikan panduan perihal mekanisme desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain gambaran manusia sebagai makhluk sosial, juga manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan proses pendidikan sesuai dengan hakikat manusia yang bebas. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok kebijakan pendidikan. Yang pertama, unsur masalah berkaitan dengan bidang-bidang garapan pemerintah seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan wilayah, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, perpajakan, kependudukan, dan lain-lain. Kemudian unsur tujuan berkenaan dengan sasaran yang hendak dicapai melalui program-program yang telah ditetapkan oleh negara. Kemudian unsur cara kerja berkaitan dengan prosedur logis dan sistematis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, unsur otoritas berkenaan dengan aparatur yang diberi kepercayaan untuk melakukan aktivitas pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah umum kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang berdasarkan fakta serta informasi telah mendapat input dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pendidikan tersebut akan menentukan masalah-masalah yang perlu diteliti. Hasil riset yang telah dievalidasi dapat disebarluaskan dalam berbagai eksperimen. Eksperimen pendidikan inilah yang akan dapat membuahkan kebijakan pendidikan yang telah tervalidasi. Demikian seterusnya. Terjadi suatu siklus yang berkesinambungan antara kebijakan pendidikan, praktek pendidikan, riset, dan eksperimen. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edward yang dikutip oleh A.G. Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel yang dipandang dominan mempengaruhi dan mengakibatkan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik berada dalam kegiatan dan tindakan yang berubah-ubah. Sesuai dengan pengaruh yang berlangsung dapat dibagi ke dalam 3 subbab variabel dominan, yaitu variabel lingkungan, kebijakan, budaya politik, dan kondisi sosial ekonomi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sekarang. Setelah masa kemerdekaan, pendidikan Islam tidak dengan sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia mewarisi sistem pendidikan yang dualistis, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam. Ketika Indonesia sudah menerapkan undang-undang tentang Sisdiknas, pengakuan terhadap keberadaan madrasah semakin meningkat. Sebagai implementasi adanya undang-undang tersebut, telah lahir beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan di madrasah diniyah.
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah yang dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, otonomi daerah dan implikasi terhadap kebijakan pendidikan. Pemahaman otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi merupakan produk atau desentralisasi. Untuk dalam memahami otonomi daerah dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman terhadap desentralisasi. Salah satu kewenangan yang didesentralisasi ke daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan itu, struktur pemerintah daerah yang berhak menyelenggarakan pendidikan adalah pada tingkat kabupaten kota, sementara pemerintah provinsi sebagai perpanjangan pusat mengkoordinasi implementasi sebagai berbagai kewenangan yang diberikan pada setiap kabupaten kota. Setiap kebijakan dalam skala nasional, terlebih dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, selalu menimbulkan implikasi baik dalam kurun waktu singkat maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu bab yang kedua, tinjauan tentang madrasah diniyah. Pengertian madrasah diniyah. Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang termasuk ke dalam kategori madrasah ini adalah lembaga pendidikan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mu'alimin, mu'alimat, serta diniyah. Madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta penerapan jenjang pendidikan, yaitu madrasah diniyah, awaliyah, wusta, dan ulia. Selanjutnya, tujuan pendidikan madrasah diniyah. Tujuan pendidikan madrasah adalah untuk menanamkan keimanan kepada peserta didik, menumbuhkan semangat dan sikap untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam rangka pembangunan, memupuk sikap toleransi di antara sesama pemeluk agama dengan cara saling memahami misi luhur masing-masing agama. Kemudian, kurikulum yang digunakan madrasah diniyah. Kurikulum madrasah diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, kantor wilayah atau Kemenak provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota madya, atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran di madrasah diniyah. Yang pertama, metode pembelajaran yang bersifat tradisional. Metode tradisional berangkat dari pola pembelajaran yang sangat sederhana dan sejak semula timbulnya, yakni pola pembelajaran sorogan, badongan, dan wetonan. Dalam mengkaji kitab-kitab agama yang ditulis oleh ulama zaman abad pertengahan, dan kitab-kitab ini dikenal dengan istilah kitab kuning. Yang kedua, metode pembelajaran yang bersifat modern, yaitu metode pembelajaran modern yang diterapkan antara lain klasikal, kursus-kursus, pelatihan, eksperimen, sosiodrama, serta kerja kelompok. Demikian presentasi dari kami. Sekian. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf karena itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.